Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang potensi dan persebaran sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis serta daratan dan lautan yang luas. Hal ini menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan berbagai flora, fauna, dan deposit sumber daya alamnya yang melimpah. Sumber daya alam yang ada di Indonesia meliputi sumber daya alam yang ada di darat dan maritim. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama tentang potensi sumber daya daratan. Nah, sumber daya daratan yang pertama yaitu potensi sumber daya pertanian. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian. Jadi, pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Sebagai negara agraris, pertanian merupakan salah satu mata pencarian terpenting bagi rakyat Indonesia. Contoh, padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Selanjutnya, potensi sumber daya perkebunan. Menurut Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Nah, tanaman yang dimaksud di sini adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan. Perkebunan terbagi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat dan luasnya lebih kecil dari perkebunan besar. Sedangkan perkebunan besar adalah perkebunan yang lebih luas yang dikelola oleh badan usaha atau swasta. Contohnya, teh, kelapa, karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Selanjutnya, yang C, potensi sumber daya kehutanan. Indonesia memiliki potensi sumber daya kehutanan yang besar. Hutan di Indonesia memiliki luas 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Nah, ini ada beberapa hasil dari hutan di Indonesia. Yang pertama, kayu cendana dihasilkan di Nusa Tenggara. Yang kedua, bambu dihasilkan di Jawa Tengah dan Sulawesi. Yang ketiga, kayu jati dihasilkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang keempat, kayu pinus dihasilkan di Takengon, Aceh. Selanjutnya, potensi sumber daya tambang. Indonesia memiliki sumber daya tambang yang besar. Beragam hasil tambang dapat ditemukan di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi dan gas.
yang kedua batu bara, yang ketiga bauksit, yang keempat pasir besi, yang kelima emas, yang keenam timah, yang ketujuh tembaga, 8 nikel, 9 aspal, 10 mangan, 11 belerang, 12 marmer, 13 yodium. Oke, selanjutnya potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia terbesar adalah perikanan. Selain itu, ada potensi berupa hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, perikanan. Wilayah laut yang luas merupakan potensi bahari yang luar biasa. Ikan-ikan di Indonesia umumnya ditangkap langsung di laut. Nah, jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara maritim atau kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau. Luas wilayah Indonesia ini sampai batas teritorial mencapai 3,1 juta kilometer persegi. Jadi, apabila ditambah zona ekonomi eksklusif, luasnya mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Kawasan laut wilayah Indonesia yang memiliki potensi perikanan antara lain: A. Sekitar Selat Malaka, B. Sekitar perairan pantai utara Jawa dan Segara Anakan atau Cilacap, yang C. Sekitar air Tembaga dan Sulawesi Utara, D. Perairan Maluku sekitar Ambon, E. Sekitar perairan Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei. Selanjutnya yang B, hutan mangrove. Hutan mangrove adalah jenis tumbuhan yang tumbuh membentuk komunitas di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat. A. Fungsi fisik. Yang pertama, menjaga garis pantai. Yang kedua, melindungi pantai dan tebing dari abrasi dan mengurangi tiupan angin kencang dari laut ke darat. Selanjutnya, sebagai filter atau penyaring air asin menjadi air tawar. B. Fungsi kimia. Yang pertama, sebagai penyerap karbon dioksida. Yang kedua, sebagai pengolah bahan-bahan limbah hasil pencemaran industri dan kapal-kapal di lautan. Yang C. Fungsi biologi. Yang pertama, tempat berkembang biaknya hewan laut seperti kepiting, udang, ikan, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai kawasan tempat berlindung dan bersarang burung dan hewan lainnya. Yang C. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal, terutama daerah tropis. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 60.000 km. Sebagian besar terumbu karang berada di Sulawesi, Bali, dan Lombok. Namun juga ada sebagian kecil di Papua, Pulau Jawa, Kepulauan Riau, dan ujung barat daya Pulau Sumatera. Manfaat dari terumbu karang yang pertama adalah potensi subsektor perikanan.
Yang kedua, sumber obat-obatan dan budidaya rumput laut. Yang ketiga, tempat wisata bahari. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang Umi sampaikan hari ini dapat dipahami dengan baik. Umi tutup dengan